Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah Horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau ada Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 102. Wih, gak kerasa banget ya udah episode 102. Dan apa yang kalian temukan di episode 101 kemarin? Ada yang baru ya. Ya itu dah, podcast kisah horor itu udah ada yang baru dengan audionya yang jauh lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Terus apalagi ya, cerita yang lebih horor lagi, nggak tahu tergantung yang ngirim ya ceritanya. Dan juga ya pokoknya lain dari yang lain lah. Karena podcast kisah horor sudah bekerja sama dengan Podcast Network Asia. Jika kalian penasaran apa itu Podcast Network Asia ataupun Podcast Network Indonesia, Asia Indonesia, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya, cek-cek di Instagramnya Podcast Network Asia atau Podcast Network Asia Indonesia. Terus podcast kisah horor bakal tayang itu seminggu 2 kali. Dari hari Selasa dengan hari Kamis. Jadi hari Selasa dan Kamis podcast kisah horor bakal update episode terbaru. Nah kan mantep kan, seminggu 2 kali. Yang biasanya seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, seminggu 3 kali. Jadi ini sekarang bakal aku mantepin hari Selasa sama Kamis, lebih terjadwal ya. Jadi buat kalian semua yang belum follow podcast kisah horor di Spotify, buruan follow biar kalian selalu update cerita horor terbaru. Kayak gitu deh. Agak sombong dikit gak apa-apa kali ya. Oke. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja ya baca-bacain cerita. Karena aku udah bosan membahas rutinitas setiap hari di sekitar aku ya. Hari ini tuh biasa covid lagi dan kemarin itu udah 2 hari itu udah total 7 orang yang meninggal. Jadi aku nggak mau berpikiran yang aneh-aneh, mau berpikiran yang positif. Pikirannya yang positif ya, bukan covidnya yang positif. Covidnya harus negatif, pikirannya harus positif. Jadi nggak mau bahas-bahas tentang masalah covid. Kalau masalah covid nanti malah tersuges terus sama kita, jadinya nggak selesai-selesai nih covid, ya kan? Oke. Cerita pertama datang dari email. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ana. Saya Cumen Project. Saya berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Saya mau berbagi cerita saya ketika saya dan 3 teman saya mendaki Gunung Salak. Langsung saja ke cerita. 20 Juni 2017, saya dan 3 teman saya yang bernama Bom, Dedo, dan juga Iki berempat dengan saya mendaki Gunung Salak. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.
Jawa Barat. Saya diajak mendaki oleh Dedo. Selang beberapa hari kemudian saya berangkat mendaki. Kenapa memilih Gunung Salak? Karena Dedo mempunyai sanak saudara di perkampungan dekat Gunung Salak. Saya lupa dengan nama desanya. Kembali lagi ke cerita. Sebelum mendaki, seperti biasa berdoa terlebih dahulu untuk diselamatkan di perjalanan. Di awal perjalanan, saya dan Bom melihat Iki seperti ketakutan atau panik saat mendaki. Bom di situ berinisiatif untuk menanyakan ke Iki. Ki, lu kenapa? Kayak ada yang gelisah gitu. Ada yang dirasa bukan di badan lu, kayak kurang enak badan. Hah? Apa gimana? Ki, lu kenapa? Kayak yang gelisah. Ada yang dirasa bukan di badan lu, gitu katanya kali ya. Iya nih, kayaknya kurang enak badan. Iki pun menjawab. Gimana sih nih? Ki, lu kenapa? Kayak yang gelisah. Ada yang dirasa bukan di badan lu, kayak kurang enak badan. Oh, lalu Iki pun menjawab, anjir, bikin bingung. Kagak Bom, kagak kenapa-napa gua, santai aja kali. Dan Bom kembali menjawab, oke deh, tapi kalau ada apa-apa bilang ya, jangan enggak. Lu gak usah gengsi ya. Bom pun berjalan kembali. Saya pun tidak ambil pusing ketika mendengar jawaban Iki seperti itu. Dan Bom juga memberi peluang untuk dia berbicara kalau ada apa-apa ke Bom. Oh iya, jadi Iki ini baru pertama kali naik mendaki. Beda dengan Bom dan Debo, sudah sering. Kalau saya bisa dibilang sudah 5 kali mendaki. Di sini Debo bertugas untuk melihat jalan di depan. Karena Debo sudah sering mendaki Gunung Salak. Dan Dedo juga sudah meyakinkan kita bahwa tidak apa-apa mendaki Gunung Salak. Asalkan tidak berbuat yang aneh-aneh. Perjalanan masih jauh dan hari sudah agak gelap. Salahnya kita mendaki terlalu sore, jadi kemalaman di jalan. Jadi kami memutuskan untuk mendirikan tenda dan istirahat sejenak sembari merokok dan ngopi. Di sini keanehan pun terjadi. Iki tersenyum sambil melamun melihat kepada saya. Saya pun menegur dia. Woi, ngelamun, senyum-senyum lagi. Ingat, gue udah punya bini. Nih, rokok, isep sana. Iki pun tersadar, mengambil rokok dan menyalakannya dengan korek gas yang diberikan oleh Dedo. Kami pun semua tertidur. Subuh menjelang sekitar jam 5 dini hari, kami pun bersiap untuk mendaki kembali. Di sini Bom mulai khawatir kepada Iki yang semalaman mengigau. Singkat cerita, sudah di pertengahan perjalanan, hujan deras pun turun seperti tidak mengizinkan kami untuk melanjutkan perjalanan dan jalanan menjadi licin, longsor. Dan Dedo menyuruh saya untuk mencari tempat yang agak datar. Men, lu ke sebelah sana cari tempat yang agak datar, kita bikin tenda di situ. Aku pun langsung bergegas mencari tempat yang agak datar untuk mendirikan tenda. Supaya bisa mengganti baju dan menghangatkan badan. Anjay. Tidak lama tempat sudah saya temukan dan tenda pun didirikan. Kami semua sudah mengganti baju. Jadi di dalam tenda ini berempat. Saya bersama Bom berada persis depan pintu masuk tenda. Dan Dedo bersama Iki berada di belakang saya dan Bom. Tapi di dalam tenda seperti ada orang lain yang ikut nimbrung. Yang merasakan kami bertiga saja kecuali Iki. Tapi kami hanya bisa diam sembari istirahat
Kami pun mengobrol kesana kesini. Nah, Bom-Bom langsung memberi kode mata yang menuju ke arah Iki. Saya pun mengerti dengan kode itu. Di situ saya melihat ada kakek-kakek yang membelakangi Iki. Saya kaget dan ingin langsung berbicara. "Woi, siapa lu?" Tapi tidak bisa, mulut saya seperti terkunci. Dan seketika semua terdiam selama 20 menit kurang lebih. Setelah itu sang kakek-kakek itu pun menghilang dan disusul oleh suara auman macan. Sangat jelas dan sangat-sangat jelas. Di situ Iki langsung pingsan seketika. Kami semua panik dan langsung memberikan minyak kayu putih ke hidung dan perut Iki. Iki pun setengah sadar dan berbicara. "Gue di mana? Pusing nih kepala gue." Saya pun langsung menyuruh Iki untuk tidur. "Oke, sekarang lu tidur. Enakin badan lu. Lurusin kaki lu ya." Iki pun langsung tertidur. Jadi selama perjalanan Iki itu tidak banyak bicara. Dia bicara kalau dia capek dan haus aja. Selain itu dia diam. Nah, singkat cerita, kami berhasil mendaki ke puncak Gunung Salak dan pulang dengan selamat. Ketika kami berkumpul di rumah Bom-Bom, di situ Iki baru mau bercerita. Jadi sebelum kita mendaki, dia pergi ke warung untuk membeli rokok dan bertemu kakek-kakek yang berbicara kepada Iki dengan menggunakan bahasa Sunda. "Ari urang jieung saha? Nah teh yuk diajakan." Anjay, gue gak tahu bahasa Sunda anjir. Kalau di bahasa Indonesia kan yang berarti, "Aku sama siapa? Kenapa aku gak diajak?" Si kakek berbicara seperti itu dengan wajah datar dan pandangan yang kosong. Iki pun menghiraukan si kakek dan langsung memulai pendakian. Maaf Kak Ana kalau ceritanya kepanjangan dan tulisannya berantakan. Terima kasih sudah dibacakan cerita Cumen. Sukses terus buat Kak Ana dan PKH. Oh iya Kak Ana, Cumen mau berkontribusi soal desain untuk baju. Barangkali suka, Cumen kirim melalui email PKH. Kalau diperkenankan membuat logo PKH, Cumen dengan senang hati membuatkannya. Hehehe. Maaf kalau desain bajunya rada kurang gitu. Soalnya Cumen bingung mau bikin desain horor kayak gimana. Jadi Cumen pakai artwork yang ada. Dari 5 gambar Cumen bikin jadi 1. Terima kasih Kak Ana. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Cumen buat ceritanya. Tar dulu, gue mau lihat dulu ya desain kaos yang dia kirim. Bagus sih. Bagus banget. Cuma menurut gua ini terlalu ramai. Thank you Cumen. Ntar lah kalau misalnya aku bisa mencetus desain kayak gimana untuk kaos PKH ya. Nanti bakal aku minta tolong buat bikinin desain ya. Soalnya kalau desain-desain kayak gini, aduh sumpah, bukannya apa ya, bagus. Cuma aku tuh kurang srek kalau gambarnya tuh terlalu rame. Suka yang simple gitu loh. Simple aja gitu, polos, simple. Mantap lah itu pokoknya. Oke, untuk ceritanya Cumen, ini mungkin si Iki ini kan tadinya itu kan Iki itu ketemu sama kakek-kakek di sebuah warung. Terus si kakek itu ngomong sama Iki, "Ari urang jieung saha? Nah teu diajakan." Gitu kali ya. Masa gitu sih ngomongnya? Ya efek nonton sinetron, film-film yang ada bahasa Sundanya ya. Jadi kayak gitu kebawaannya. Tapi ya yang artinya apa nih? Aku sama siapa? Kenapa aku nggak diajak? Ya terus si Ikinya tuh kayak nggak ngirauin aja gitu. Dan akhirnya ngebuat mikirnya si kakek ini, pasti diajak nih. Ya udah, hayu udah ikut. Makanya si Ikinya jadi ketempelan kayak kalau menurutku ini ketempelan si kakek-kakek dari warung sampai ke, ya katanya sih ini belum sampai atas ya, belum sampai atas Gunung Salak.
Tapi Gunung Salak itu juga banyak banget ya cerita-cerita horornya, sampai banyak banget pendaki yang sering hilang atau mungkin ya hilang terus ada yang ketemu, ada juga yang hilang tapi nggak ketemu. Kadang itu ketemunya dalam keadaan selamat, ada juga yang nggak selamat kayak gitu. Banyak banget cerita horornya di sana. Nah ini juga yang membuat alasanku kenapa aku nggak suka ngedaki gunung, walaupun cuma Gunung Arjuna yang deket sama rumah atau manapun, aku nggak suka ngedaki gunung. Selain capek ngedaki gunung, jangankan daki gunung, gue mau naik tangga 3 tingkat aja udah capek anjir, apalagi daki gunung. Kebayangkan capeknya kayak gimana, ngap-ngapan, kurus aku nanti jadinya. Terus di satu sisi juga, wah takut hilang gue, sumpah. Takut hilang, terus nggak ketemu dalam keadaan bentuk bangke gitu kan. Aduh nggak mau gue, sumpah. Makanya gue nggak suka kalau diajak ngedaki gunung gitu kan. Kalau misalnya ke pantai kemana, gue suka kayak gitu. Dan ya itu tadi lah pokoknya. Mungkin ya benar sih si Ikinya ini tidak berkata kotor, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Maksudnya negatif tuh kayak kencing sembarangan tempat atau ngomong ya itu tadi, berbuat hal yang tidak menyenangkan, itu kayak berkata kasar, berkata kotor, atau mungkin buang sampah sembarangan kayak gitu ya. Itu enggak sih, cuma si Ikinya cuma ketemu kakek-kakek di warung. Terus si kakeknya ngomong, gak diajak, tapi Ikinya melengos gitu, kayak ya gak ngiroin, langsung balik gitu, langsung ngedaki gunung. Dari situ mungkin si kakeknya mikirnya, wah nih orang gak sopan nih, gak ngejawab aku nanya. Akhirnya ditempelin tuh dah sampai atas. Ya untungnya juga si Ikinya baik-baik aja gitu loh, gak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan dalam hal seperti apa ya, kesurupan atau mungkin yang membuat dia meninggal kayak cerita sebelumnya ya. Kalau pernah kalian tahu cerita yang sebelumnya, yang ada salah satu episode, lupa aku episode berapa, yang nggak salah judulnya itu mendaki Gunung Merapi, yang sampai akhirnya temennya si pencerita ini ngedaki gunung berdua itu meninggal. Itu udah serem banget, itu sudah apa ya, ibaratnya itu kalau kita mendaki terus ketemu sesuatu hal yang horor sampai ngebuat nyawa itu melayang, itu udah bagiku tuh udah horor banget, udah serem, udah aduh nggak bisa diungkapin dengan kata-kata itu. Coba kalian cek aja di cerita episode berapa ya, aku lupa. Pokoknya yang ngedaki gunung sampai meninggal, Gunung Merapi, itu 2 orang kayak gitu. Oke. Thank you ya cumen. Siapa di sini yang suka nonton film horor? Sama nih kayak aku. Aku tuh suka banget nonton film horor, apalagi yang lagi tayang di bioskop. Tapi kadang suka kesel, giliran mau nonton, filmnya udah selesai. Bingung mau nonton di mana. Secara di YouTube juga nggak ada. Nah, akhirnya aku punya ide nih. Aku pakai VPN buat ngakses film horor yang nggak bisa diakses di Indonesia. Aku kerjasama dengan NordVPN melalui Podmetrics supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku. Mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus 4 bulan gratis. Caranya gampang banget, cukup gunakan link di description podcast aku dan gunakan kode KISAH KISAH sebelum checking out. Mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali. Apalagi yang kamu tunggu? Silakan daftar NordVPN sekarang. Cerita berikutnya ini dari siapa ya? Gak mau disebut namanya. Oke, judul ceritanya adalah Shift Malam. Assalamualaikum Kak Ana. Mohon jangan disebutkan nama saya ya. Jadi cerita ini berdasarkan kisah nyata di tempat kerja aku sekarang, dan makhluk ini masih ada sampai sekarang di tempat kerjaku. Jadi aku gak berani nulis ini di tempat kerja.
Ini dia ngomongnya gue. Aku rada sangsi nih ngomong gue lo. Wong Jawa gak tahu ngomong gue lo. Pilek cuy. Oke, lanjut. Gue kerja di salah satu restoran di Bandung. Dan yang mau gue ceritain ini adalah kumpulan cerita yang ada di sekitar tempat kerja gue yang gue alamin juga bersama teman-teman kerjaan. Oke, first, mereka hidup berdampingan sama kita. Itu benar. Tapi terkadang mereka suka usil. Kalau mereka udah cari perhatian sama kita harus ngapain sih? Oke, jadi langsung aja sosok yang ada di tempat kerjaan kita ini namanya William. Entah ini nama asli dia atau bukan. Yang pasti kita terbiasa buat panggil dia Baby William. Kehadiran dia sudah kami rasakan dari sejak lama. Arah depan, yang sebenarnya tempat cuci piring, tapi gak ada orangnya hari itu. Jadi sosok ini nunjukin diri kayak anak kecil. Yang awalnya anak dari salah satu owner kami di sini. Oh iya, paham. Jadi dia itu si Baby William ini nunjukin diri kayak anak kecil yang menyerupai salah satu anak dari ownernya di situ ya. Gue sebagai yang memang bisa lihat aja, ngelihat dia persis kayak anak kecil. Oke, kita berlanjut. Gangguan dari anak kecil ini semakin terasa pas kita masuk jam malam kerja. Shift malam di resto gue itu jam 2 sampai 11 malam. Gangguan dari kadang kalau weekend dan tamu gak pulang, bahkan sampai kita udah mau tutup tenan, bisa jam 12 malam deh. Oke, sebenarnya semua ramai karena satu shift. Bisa ada 10-12 orang gabungan anak server, bar, dan kitchen, yang harusnya gue rasa tidak terlalu menyeramkan. Gangguan paling normal yang sering kita rasakan dan itu semua orang sudah mewajarinya adalah tiap closing sambil beberes kita suka denger lagu. Nah, dan kondisi speaker dan handphone itu jaraknya sama. Kita bisa 10 meteran. Jadi gak ada siapapun dekat situ deh intinya. Nah, sekitar jam closing biasanya kalau William gak suka sama lagunya, dia bisa gedein dan kecilin volume lagu itu seenak jidatnya. Dan kita cuma bilang, William, diem. Gangguan semalam ini sudah sangat wajar. Karena posisi si speaker ini kalau kita closing tuh emang persis di depan kitchen yang udah gelap. Gak ada orang. Jadi mungkin William keluar dapur dan ngerasa keganggu sama lagunya. Dan dia bales ganggu kita. Oke, gangguan selanjutnya. William ini sosoknya anak kecil. Dan seperti anak kecil pada umumnya, dia suka jahil. Entah sudah berapa benda di dapur yang jatuh sendiri gara-gara dia. Terus gelas yang berpindah sendiri di depan mata. Bahkan sampai barang-barang di dapur yang bisa berdiri sendiri secara tiba-tiba. Kayak roti kering, hang baru, keluar oven, posisinya tidur semua. Pas gue taruh atas dan gue jongkok lagi buat matiin oven, pas bangun cek rotinya udah ada 3 yang berdiri. Padahal kondisi di situ gak ada siapa-siapa. Dan iya, rotinya panas. Gak mungkin seniat itu. Buat apa kalau mau jahil? Lalu gangguan William ini makin ekstrim. Contohnya adalah salah satu supervisor gue setelah closingan dan kondisi dapur sudah mati lampu. Dia lupa kalau helmnya ketinggalan di dapur. Dia main HP sambil jalan ke arah dapur
Dan tepat di depan dapur, dia ngerasa ada sosok yang menghalangi jalan dia buat masuk ke dalam dapur. Tapi karena harus balik, dia beraniin diri buat nyalain lampu dan kayak udah siap aja lihat apapun di depan dia. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Padahal dia sempat lihat bayangan kaki di depan dia pas sambil nunduk main HP. Ada lagi salah satu teman bar gue yang datangnya selalu pagi. Nah, one day dia ngerasa bosen dan baru ada berdua di depan. One day dia ngerasa bosen dan baru ada berdua di depan dia main HP lah. Di depan pintu masuk dapur. Apa sih gimana? Aduh, pusing ay. Suatu hari dia ngerasa bosen. Maksudnya gini ya, suatu hari dia tuh ngerasa bosen. Terus cuma berdua di sana. Dia main HP lah di depan pintu masuk dapur. Dia gak menghadap ke dapur ya. Tapi ujung kiri matanya bisa lihat dapur deh. Nah dia lihat anak kecil naik kayak laba-laba ke atas dan merayap ke arah dia lewat langit-langit. Anjay, serem. Spider-Man. Dan tanpa mikir dua kali, temen gue ini langsung balik badan dan balik ke bar dia. Sambil berusaha gak kelihatan takut. Dan baru diceritain siangnya karena semua orang pun ngalamin hal yang sama. Lebih tragis anak kasir gue. Anak kasir selalu ngitung uang terakhir dan anak-anak yang lain ada di outside. Jadi dia literally ada di restoran sendiri sambil ngitung uang. Karena closingan kondisi AC kita mati. Dan William ini niup tangan kasir gue dari bawah. Fuh. Dan yang lebih epic adalah, jadi awalnya gak ada yang ngeh sama sekali. Jadi awalnya gak ada yang ngeh sama telapak kini. Sampai gue mikir, by the way ini tangan siapa ya? Kecil amat. Kenapa aneh? First, tempat ini tingginya 2 meter dari lantai. Dan anak-anak gak bisa naruh tangan di situ. Kedua, dari pagi gak ada anak-anak ke dapur. Cerita William ini kita keep sampai ada kejadian besar lah di tempat gue gawe. Dan ada beberapa yang merespon. Jadi semuanya sudah sangat familiar dengan William sampai someday dia beneran bertingkah. Gue masuk pagi, belum ada siapa-siapa. Dan kompor udah nyala, padahal mati dari semalam. Anjir, mau masak mie kali ya, lapar William. Hari berikutnya ada geger berita dari security dari CCTV. Pas semalam itu, pintu depan yang notabene dari kaca dan itu jam 12-an gitu. Goyang-goyang buka tutup. Padahal itu kaca berat banget. Sampai gue aja kalau dorong pakai tangan, pakai tenaga, dan itu bisa seenteng itu. Kalau ini, ada lagi, kita lagi beberes dapur dan ada anak bar bawa balon sisa ultah tamu. Kita, anjir lah endingnya bikin gue bingung sumpah. Kita lagi beberes dapur. Dan ada anak bar bawa balon sisa ultah tamu. Kita taruh belakang dan dia bergerak-gerak sendiri. Entah William entah siapa. Cuma dia memang suka bermain. Salah satu cerita juga dari tenan sebelah yang jual baju cukup terkenal. Beberapa stafnya kalau masuk malam suka denger entah suara gantungan baju geser sendiri, entah ada baju yang gerak sendiri. Entah manekin yang kepalanya pindah arah. Jadi di tempat aku udah gak aneh sih. Sekian. Ceritanya sih bagus. Cuma kadang itu bikin saya bingung ya. Karena penempatan tanda baca, dan tanda baca lagi yang tidak tepat. Sehingga aku tuh bingung buat ngebacainnya.
Tapi kalau ini aku tangkap ya, letak restoran ini ada di sekitar mall. Karena ini deket sama ini tenan baju yang cukup terkenal. H titik. Ya kalau aku bisa bilang sih H&M ya. Kali ya H&M. Jadi ini pasti di mall. Karena biasanya letaknya outletnya H&M itu ya di mall. Kayak gitu ya. Aneh, bin ajaib. Tapi mungkin ya kita nggak ada yang tahu ya, karena setiap lokasi itu pasti ada penunggunya. Dan mungkin ya sosok tersebut udah menempati lokasi tersebut ya udah lama sebelum restoran itu ada gitu mungkin. Dan sifatnya dia, kalau aku ngebacain cerita dia ini bukan untuk nakut-nakutin, ya jahil biasa kayak nunjukin gue ada lo di sini kakak gue ada di sini, kenapa aku nggak dibikinin roti, kenapa aku nggak dibikinin makan, sampai dia nyalain kompor sendiri mau bikin mie ya kan, kayak gitu. Paling cuma dia tuh nunjukin gue ada di sini, tanggepin gue dong, ibaratnya kayak gitu. Sama aja kalau kalian itu lagi nimbrung, terus lagi nimbrung sama teman-teman kalian gitu, tiba-tiba kalian lagi cerita-cerita horor nih. Ya pengalaman cerita horor kayak aku gini kan, lagi ngebacain cerita horor. Terus tiba-tiba ada motor lewat. Bus. Enggak. Tiba-tiba ada suara, entah itu suara benda jatuh atau suara ketokan di tembok, ketokan di pintu gitu kan. Nah, itu pertanda kalau mereka itu ada di sekitar kalian yang kalian ceritain. Ibaratnya mereka tuh ngasih tanda, ini loh aku yang kamu ceritain, aku lo lagi di sini dengerin kalian cerita. Ih, seru banget, nimbrung dah. Kayak gitu mungkin ya. Tapi ya namanya juga makhluk kita diciptakan juga berdampingan dengan si setan gitu. Apalagi Oke, lanjut ke cerita-cerita berikutnya ya. Kurang satu cerita lagi, tambahlah satu cerita. Oke, cerita berikutnya ya. Kali ini datang dari email juga, yang judulnya adalah Sumur dan Mbak Kunti. Oke, kayaknya nih ceritanya serem ya. Semoga aja menjadi penutup yang horror banget ya. Horror. Kayak inget ini ya. Info chip bosku. Anjing lah. Oke. Halo Kak Ana, halo podcast kisah horor. Saya Arif. Saya tinggal di Jogja, tepatnya di Bantul. Deket nih sama rumah saudara bapak gua maksudnya. Ini kisah lama pas gue masih SMA, kira-kira tahun 95. Wanjay, gue 95 masih TK. Desa kami sangat pelosok, ujung timur Bantul. Penerangan di sana belum seheboh sekarang. Listrik dimatikan kalau udah jam 8 malam sehabis Isya. Gantinya ya lampu senter dan Dian, sejenis bom molotov kalau sekarang. Seperti biasa, bapak saya jam 2 sampai 3 bangun buat sholat tahajud. Tumben pagi itu beliau bangunin saya buat ikut sholat. Berdua kami menuju tempat wudhu di belakang rumah, yang kebetulan kamar mandi kita outdoor. Gentong buat wudhu ada di sebelah kamar mandi dan sumur. Pastinya sebelum wudhu tuh gentong harus diisi dulu. Sebelum wudhu saya masuk kamar mandi untuk pipis. Bapak saya mulai menimba air. Krek, krek, krek. Suara roda timba kenceng banget. Mungkin sedesa bisa dengar kali. Kira-kira sudah 3 kali menimba, bapak saya nyeletuk. Ini embernya nyangkut apa ya? Kok berat banget? Saya keluar dari kamar mandi.
Dan saya bantu bapak goyang-goyangin tali sumur sambil coba nengok ke dalam sumur yang gelap. Karena takut putus, bapak saya suruh ambil lampu senter di rumah. Seingat saya, perasaan udah aneh malam itu. Pas saya balik lagi ke sumur, saya lihat bapak udah nunjuk-nunjuk ke atas sambil nyumpah-nyumpah ke arah pohon kelapa dekat sumur. Dan ternyata, tadi pas saya masuk rumah, bapak saya mencoba pelan-pelan narik tuh timba. Dan pas berhasil sampai atas, kata bapak, ada kunti nangkring di atas ember. Anjir, sambil ketawa pula. Karena kaget dan bapak saya nggak takut gituan, si Mbak Kunti dilempar siwur, gayung dari batok kelapa, terus terbang ke pohon kelapa. Saya yang ada di lokasi cuman merinding nggak berani nengok ke atas. Cepat-cepat ambil wudhu duluan, terus lari balik rumah. Untung bukan saya yang nimba air tuh. Bisa pingsan kalau ditarik embernya yang nangkring Mbak Kunti. Sekian Kak cerita dari aku. Mohon maaf kalau ceritanya terlalu pendek dan belibet atau mungkin kurang serem. Next akan aku ceritakan tentang pengalaman-pengalaman lain di desa aku. Sukses terus buat podcast kisah horor. Thank you Mas Arif untuk ceritanya. Ini cerita ending yang sedikit agak serem ya. Karena tahun 95 itu aku masih TK itu. 97 itu baru masuk SD. Dan Jogja, bener apa kata Mas ini ya, Mas Arif. Aku udah pernah ngalamin hal yang seperti itu. Mau di Jogja, mau di Nganjuk, tempat desanya mamahku. Kalau di Jogja tempat desanya bapakku. Ngebayangin banget, apalagi yang di Jogja ya. Kalau kita mau mandi, mau boker, mau nyari air gitu ya. Apa ibaratnya kayak ya nyari air. Kalau misalnya sumurnya kering, kita nyari airnya di kali bro. Kita mau boker juga di kali, mau mandi pun juga di kali. Dan kebayang dong, seperti episode-episode sebelumnya yang udah pernah aku ceritain, kalau kita mau boker, mau mandi, apalagi bokernya tuh tengah malam ya, itu tuh kita harus ke kali dulu cuy, malam-malam, entah itu jam 12, entah itu jam 11, entah itu jam 10, itu harus ke kali dulu. Dan perjalanan antara rumahnya nenekku dulu sama kali itu bisa sampai 1,5 kilo lah. Pokoknya jalannya itu ngelewatin rumah-rumah warga yang rumahnya ini agak berjauh-jauhan. Terus lewatin kandang-kandang sapi. Kadang itu kalau senter kita nyorot di kandang sapi, kandang sapinya itu gerak-gerak, lonceng yang ada di lehernya tuh kayak bunyi-bunyi, telinting. Aduh, sumpah serem banget. Belum lagi, masih inget banget kalau misalnya mau ngambil air di sana, karena kebetulan di rumah nenekku dulu itu gak ada sumur ya. Jadinya kita itu ngambil airnya itu di sumur deket kali. Karena di deket kalinya deket kali di kampungnya nenekku itu ada sumur warga gitu loh. Sumur untuk khusus semua warga di sana. Jadi ngambilnya di sana. Aduh sumpah, ngebayangin juga sih. Pernah juga nimba dulu ngebayangin kalau seandainya yang kita tarik itu adalah sosok hantu gitu. Kebayang kan? Ya kalau mungkin anak zaman sekarang nggak pernah ngerti namanya nimba sumur pakai katrol yang roda itu, terus talinya itu dari tali ban, kita ngambil narik embernya buat ngambil air. Aduh mungkin anak zaman sekarang nggak pernah ngerti kayak gitu, tapi kita dulu tuh ngerti banget, anak 90-an, anak 80-an, aduh ngalamin banget. Tapi setelah gempa Jogja itu yang besar-besaran tahun 2006 itu akhirnya jarang banget deh warga sekitar itu nyari airnya itu aksesnya dari kali. Maksudnya kalau tengah malam kebelet boker atau apa itu ke kali, karena udah dibangun kamar mandi sendiri-sendiri di setiap rumahnya. Aduh sumpah kebayang tuh seremnya kayak gimana coba. Nggak bisa kebayangin deh. Endingnya
mulai agak gregetnya ya. Tapi sayang banget ini gregetnya di ending, anjir lah. Oke lah kalau gitu. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Dan jangan lupa kirim cerita kalian kalau kalian punya pengalaman cerita horor, entah itu cerita pribadi dari diri kalian sendiri, dari ayah, ibu, kakek, nenek, pacar, selingkuhan, tetanggamu, atau siapapun itu juga. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor dan jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Dan nantikan podcast kisah horor di mendatang. Akhir kata saya Ana dan kami pamit. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.